Sekarang dibalik gitu. Tadi kan di atas nettingnya, netting silangnya pakai forehand. Sekarang nettingnya silang tapi ambilnya di bawah. Siap? Yo. Yo, ambil cari posisi kaki yang enak. Dicari biar lebih enak lagi, dicari lebih enak lagi. Biar lebih tipis gimana sih ya? Biar lebih enak gimana? Yo, cari. Posisinya sebenarnya sama, pakai poros ini. Pakai pergelangan tangan gitu. Cuman harus benar-benar dirasakan gitu. Setengah ke depan itu kalau mau naro-naro netting itu tetap dirasakannya itu harus pakai indera perasa yang benar-benar menikmati itu, menikmati sesuatu permainan itu bisa lebih enak gitu. Yap. Lagi. Bisa lebih cepat. Yo. Kenapa bolanya itu kadang lambat, kadang cepat? Biar kalau dicepetin juga biasa aja itu. Ntar kalau orang jelotnya kaget itu biasa aja itu. Orang nyamperin biasa aja, belok-belok tuh biasa aja itu. Kalau dirambatin itu biar ngerasa apa sih yang ininya itu di mana itu, letaknya itu di mana itu. Harus pakai tenaga apa? Harus jarinya gimana, kakinya gimana gitu. Yo, ready. Yuk, dirasain lagi. Yo. Dirasakan lagi. Lagi. Yuk. Yo, good. Lagi. Lagi. Ya. Ya, lagi. Yo, dirasakan. Kalau pelan udah harus perfect nih. Masuknya harus perfect.
lagi. Ya. Lagi. Ada yang mau ditanyain? Iya, tinggal tinggal dinikmatin aja. Iya, tinggal dinikmatin itu. Yuk. Jadi kalau pas habis netting itu jangan ditinggal gitu. Banyakan kan ditinggal tuh, habis netting, aduh netting taruh mundur aja. Kalau kata kopi kan relax itu Iya, berarti ke depan juga gini iya gitu aja, santai aja. Yuk. Nggak usah nyincin itu. Nyincin itu kan semua powernya itu ada kekuatan itu. Makanya dicincinin itu, biar kuat itu. Beda sama lagi relax gitu. Relaxnya kayak gimana sih gitu. Jadi santai aja, pegangan itu semua relax gitu. Relax kecuali kalau nyemes aja gitu. Nyemes itu mau ngelop ya agak dikencengin dikit gitu. Kalau misalkan yang biasa-biasa mah enggak, relax aja. Depend ya relax gitu, nggak bisa kitanya maunya keras lawan keras ya pecah. Jadi kalau keras lawan keras ujungnya kan intinya entarnya itu bolanya kalau dibalikin lagi ya out. Jadi gimana sih kalau misalkan pengen orangnya nyemes kita depend tapi pengen dibalikin lagi ya kita redam dulu tuh bolanya. Jangan sampai keras itu bolanya itu. Redam dulu jadi titik matinya baru kita balikin nih. Kayak kita mau servis atau mau kayak gimana itu. Balikin sesuai ekspektasi. Yuk, relax, santai. Datang koknya ceplok langsung. Jadi jangan ada bola kaget. Misalkan kayak gerakan-gerakan kaki juga nggak bisa gitu. Kita menjawab krokok cepat-cepat kayak gitu nggak bisa menikmati. Akurasinya pasti ya kayak gitulah. Masuk out itu. Jadi kita harus tenang nih. Misalkan kayak gini netting kan kita harus diem nih, tenang. Coba kalau kitanya cepet-cepet. Jadi ada yang perlu cepat, ada yang enggak itu. Misalkan kitanya lagi apa? Misalkan ngecop tuh, kita harus cepat. Baliknya minimal baliknya itu cepat gitu. Pas pengambilan bola itu, ya santai lagi gitu. Karena butuh akurasi gitu. Asal kena doang percuma itu. Buang-buang tenaga. Buang-buang energi gitu. Kita kembali ke titik fokusnya itu harus cepat gitu. Ke titik fokus itu ke tengahnya itu harus cepat gitu. Tapi pas di saat ngambil bola kita harus serileks mungkin, sesantai mungkin itu. Tapi mukulnya cepet gitu. Paham nggak? ini dari langkahnya Santai aja. Misalkan didorong ke belakang, di lob ke belakang ya santai aja. Kan bola juga harus turun dulu. Baru masuk atau out atau dipukul itu sama musuhnya. Enggak langsung masuk gitu kan enggak. Kenapa itu harus cepet-cepet gitu. Santai aja, santai. Harus lebih rileks lagi. Langkahnya diatur lagi. Kalau langkahnya berantakan, kan langkah berantakan itu gara-garanya kan nggak yakin gitu. Oh bolanya ke sini, oh bolanya ke sini. Gitu. Sementara ekspektasinya nggak ke situ semua gitu. Jadi berantakan tuh. Footworknya jadi kacau, apanya jadi kacau, pukulannya jadi kacau, akurasi jadi kacau. Yuk kurang bawah lagi.
Jadi benar-benar harus dinikmatin itu benar gitu ya. Semua itu, semua dalam hal Jelot mau ngerjain badminton, mau beda bidang gitu, tetap semuanya itu harus dinikmatin. Kalau Jelotnya nggak bisa menikmatin ya nggak bisa berpuas diri, nggak bisa bersyukur itu. Semua salah gitu. Harusnya kan entarnya kayak gitu ya. Tapi kalau Jelot dengan happy ya itu steaknya itu, oh santai, saya masih belum nyampe ke steak situ ya. Jadi benar-benar harus dipahamin gitu. Ada yang lain nggak? Jadi kalau misalkan, oh Jelot berapa umur? Misalkan usia 16, wah harusnya ada di sini, harusnya ada di sini. Ya harusnya kan, itu orang-orang biasa kan yang kayak gitu harusnya. Kalau orang yang berpikir kecil kan harusnya. Tapi kalau ditanya apa yang bisa dilakukan itu ke mereka itu yang ngomong harusnya, nggak bisa tuh, mereka nggak bisa melakukan apa-apa itu selain nyinyir gitu. Jadi nggak aneh gitu. Jadi kalau misalkan, oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Misalkan, oh harusnya usia segini mah udah ada di A, ada di B, ada di C gitu. Terus di sana mau ngapain? Nyampe sana mau ngapain? Jadi harus ada pengertiannya gitu. Pengertiannya mau nyampe di mana sih kita itu. Kalau di sana jadi top star ya silakan aja itu. Kalau misalkan oh udah ada misalkan di Jepang itu usia 16 udah ke dunia, ya benar itu. Tapi dia bisa bertahan berapa lama itu jadi top starnya itu? Apa dia itu dikarbit atau dengan happy, apa emang dengan skillnya yang ada itu dia luar biasa? Di Eropa ranking 1 misalkan itu, ranking 1 usia 16 juara junior ya, ntar pas usianya di dewasa kok pada hilang juga itu. Kenapa itu? Apalagi sekarang kan banyak aplikasi, ini usianya berapa sih orang ini, itu kan gampang gitu. Tapi di biodata kok umurnya segini, tapi di aplikasi usianya segini itu. Nah itu tinggal pikirin aja itu. Apa kemenangan itu harus seperti itu gitu. Ngebohongin diri sendiri gitu. Umurnya dibohongin kayak gitu. Jadi harus dipahamin satu-satu aja. Jadi kalau pas latihan kayak gini, ini fungsinya buat apa? Ini buat apa? Kalau bolanya kayak gini tuh kayak gimana? Harusnya emang kayak gimana? Misalkan ini lagi netting gitu. Ya, netting gitu. Yang ngambil enaknya tuh gimana sih gitu? Misalkan lagi ngadu netting, kita nggak bisa nih naikin lagi kan? Minimal kan dibelokin. Diangkat pasti dicemes, dinaikin sedikit pasti ditotok. Ya satu-satunya jalan ini harus dibelokin. Tapi beloknya juga kan nggak bisa lambung. Kalau lambung ya ditotok juga.
Jadi diusahakan sampai musuhnya itu fall gitu. Kena net gitu. Gimana sih? Nah harus latihan gitu. Kalau feelingnya masih belum bagus ya latihan lagi. Feeling belum bagus ya latihan lagi. Nggak gampang. Tapi nggak sulit kalau dilakukan gitu. Kalau udah ada jalan sendiri gitu, kalau udah ada itu. Tapi kalau belum ada itu, belum ada feelingnya ya nggak akan ketemu tuh. Jadi kalau udah ketemu tuh feelingnya itu nggak usah diajarin juga ketemu tuh feelingnya itu. Tinggal mau diasah nggak itu kan gitu. Kayak gini kan sampai berapa nih ketemu feelingnya itu sampai berapa kali pertemuan nih. Ketemu feelingnya jangan sampai ada out, ada nyangkut. Seolah-olah real ini tuh pertandingan lagi ngadu netting kita mau belokin. Gimana tuh caranya? Jadi jangan nganggap oh ini susah, enggak. Oh ini gampang, enggak juga gitu. Untuk nyampe ke sini kan tingkatan-tingkatan ke sini itu enggak segampang. Walaupun ya mereka yang udah berdirinya udah di klub-klub besar atau di bahkan pelatnas saya itu belum tentu dapat seperti ini juga itu. Jadi berusaha semaksimal mungkin, setipis mungkin. Gimana sih caranya? Jadi kalau jelot itu lebih bagus itu jelot yang minta, ayo cepetin, ayo lambatin, ayo cepetin, ayo lambatin. Gitu. Kalau jelot ngikutin sesi pelatihan kan nggak tahu. Kemungkinan besar pelatih itu kan nggak tahu kapasitas jelot itu sampai di mana. Apa jelot capek, apa jelot pegel, kan nggak tahu. Tapi kalau jelot yang minta, wah ini anak ini bandel nih badannya gitu. Kuat ininya, kan tinggal tambahin kan yang dicari itu yang seperti itu kan. Kalau misalkan, oh ini drilling 200 ya udahlah, capek ya gitu. Jadi pelatih yang ngomong capek ya gitu. Padahal jelotnya nggak kerasa gitu. Jadi jelotnya harus belajar komunikasi gitu. Jadi kalau komunikasi gimana sih? Jadi kan nggak bosen tuh latihan itu ngobrol dan ngobrol. Jadi kalau latihan tang tong kayak gitu, jenuh nggak itu? Nggak ada ekspresi, nggak ada apa itu, jenuh nggak itu?
nggak ada gimana gitu kan. Makanya main permainan itu serunya itu kan ada ekspresinya di situ. Oh, ada misalkan main PUBG gitu, ketembaknya, oh punya senjatanya, kan kayak gitu. Di situ serunya. Tapi misalkan kayak permainan zaman dulu tuh, zaman kecil itu dulu itu ada satu game misalkan di Sega itu misalkan ada kayak seorang koboi gitu, seorang koboi nembaknya burung gitu, tembaknya jeger 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 jeger, burungnya terus nggak bisa habis apa nggak jenuh. Nah jadi seperti itu jadi kalau lama-lama kan tergeser, oh ini hiburan karena belum ada gitu. Tapi kalau hiburannya ada yang lebih bagus, oh ini kayak gini burungnya harusnya dibom aja biar selesai gitu. Ada apa lagi tuh setelah burung gitu kan gitu. Mungkin itu kan lebih seru dibanding terus saya burung banyak jeger sampai nggak habis tuh jegerannya terus. Jadi kita tuh main atau mau dengerin soundnya doang gitu. Nah Jelot harus nyampe situ gitu. Ngobrol, belajar edukasi. Jadi latihan itu bukan sekedar latihan itu. Bahwa latihan itu nggak harus di lapang. Nggak harus di lapang. Kita berbagi pengalaman, berbagi psikolog kayak gitu itu udah bagus. Oh ini kalau naikin napasnya gitu, di dada itu lagi grogi kayak gitu. Itu kan salah satu hal yang nggak diajarin juga itu. Oh ini napasnya kayak gini 2 kali ini di dada ngisap. Oh itu lagi grogi itu. Kayak gitu, lagi grogi gitu. Jadi banyak yang harus dipelajari gitu. Kalau misalkan cuman tepak kayak gini itu terus psikolognya nggak dipakai itu mau diapain juga itu. Karena psikolog juga berguna juga itu. Misalkan dulu Victor itu kan cuman dicari biar dianya itu marah. Kalau dianya marah tuh bahaya buat dianya gitu. Dicari tuh sama pemain itu biar dia itu pasti marah. Kalau udah marah ngaco itu mainnya gitu. Nah kayak gitu. Jadi kan harus belajar psikolognya juga itu. Nggak gampang tapi kan harus dipelajari juga gimana sih biar ngambek gitu, biar marah gitu. Yang nggak bisa di ini itu kan yang nggak ada celahnya itu ya. Yang bisa stabil gitu. Jadi kalau yang nggak stabil kayak gitu ya kan percuma gitu. Bener nggak? Sekarang naik, besok turun, sekarang naik, besok turun. Nah sekarang bagus itu kenapa itu? Ya belum tentu juga. Karena belum ada lawan. Lawan yang tangguh. Bukan stabil, belum ada lawan yang tangguh aja. Nah sekarang pertanyaannya dibalikin. Apa Jelot siap ngelawan Victor? Nah seperti itu, siap itu. Tapi gimana caranya kalau Jelotnya emosinya juga sama itu, mudah kepancing gitu. Nah itu harus dipelajari juga itu. Jadi oh Victor kayak gini, kenapa ya sekarang itu terus Victor? Karena nggak ada lawan itu. Mau siapa? Kok bisa ya nggak ada lawan? Iya dia kan lengkap ya. Dia Yang juga kan sama. sama. Tapi kapasitasnya, jam terbangnya, bener nggak? Misalkan orang Victor itu latihan itu udah mungkin 20 tahun ada mungkin itu dari kecil sampai 20 tahun itu kan udah melebihi 2 buku itu 10.000 jam atau 10 tahun itu udah dua buku tuh dia 2 jilid tuh dia baca terus baca buku berarti dia tuh udah naik S2 menurut ya. Jadi kalau misalkan 10 tahun bisa plat terus-terusan itu good gitu. Kalau 2 buku itu apalagi 3 buku tuh. Juara Olimpik tapi 3 buku itu. Bagusnya di mana? Itu keberuntungan atau bagus gitu kan itu kayak gitu. Misalkan ya, kita umur 34 tahun, kita badminton umurnya 7 tahun itu. Ya. Terus juaranya itu baru juara mayornya itu. Juaranya itu di 34 tahun. Terus bangganya di mana? Itu 2 jilid lebih loh. Jadi yang cerdas itu 1 jilid itu harusnya bagus. Yang bagus itu. Paham ya?
yang bagus, yang istimewa itu 1 jilid udah harus selesai. Karena pada umumnya makanya dibuatin buku gitu. 10.000 jam atau 10 tahun. Apa yang akan kamu kerjakan itu akan menjadi profesional. Benar itu. Tapi kalau misalkan masih belum profesional harus nunggu 30 tahun, bangganya dari mana itu? Belum dianya nembak umur. Bangganya dari mana itu? Ada satu kebanggaan dari mana itu? Orang keluarga aja ketinggalan, dia mau punya umur, punya anaknya berapa? Usia berapa? Di saat berapa? Jadi yang misalkan entarnya itu bahwa pengalaman yang paling panjang itu, perjalanan yang paling panjang itu sebenarnya bukan karir itu, keluarga. Harusnya gitu. Tapi kan dibalik-balik gitu kan, kebanyakan dibalik-balik. Nah, makanya Jelot apa yang kurang nih kata Jelot. Jelot edukasinya kurang, suaranya kurang kenceng. Ini betulin sama Jelot. Kalau Jelot itu bisa ngebetulin, Jelot itu bisa memahamin, oh ini karakter orangnya lagi marah. Oh ini laginya ini. Kita buat loh, nggak nyaman mungkin. Musuhnya itu nggak senyaman mungkin. Kalau Jelotnya misalkan dibuat nyaman, ya enak musuhnya. Misalnya, kalau misalkan ada satu pemain misalkan jagonya itu backhandnya itu ngejepret bagus, cemesnya bagus, lob bagus, drop shotnya bagus, segalanya bagus. Kita bisa nggak memainkannya? Harus bisa. Caranya? Kalau semuanya udah bagus, Kan kadang ada salah satu yang nggak bisa kayak gitu. Nah kalau prinsipnya kita bisa bangga itu senjata musuhnya itu suruh mereka keluarin. Kita bisa nggak itu? Misalkan nyemes, kita defense-nya bisa nggak itu? Kalau senjata musuhnya cemesannya keras tuh 550, misalkan diedit jadi 550, cereger, kita bisa nahannya nggak itu? Kalau bisa nahannya, senjata mereka itu nggak ada apa-apanya itu. Nah itu di dianya itu ada tuh, ada satu, waduh kayak gini saya udah ngeluarin senjata tapi ketahan. Nah di situ pasti ada down. Nah kita yang maju itu. Jadi kasih senjatanya dia, suruh keluarin senjatanya mereka. Mereka punya rudal, punya nuklir, keluarin itu. Seberapa besar mereka itu? Kalau kita ngerasa yakin gitu, ngerasa yakin bisa gitu. Tapi nggak jangan konyol itu bahwa misalkan kitanya nggak bisa nahan, tapi kita ngangkat terus ya konyol itu. Ya belajar lagi defense gitu. Kan defense paling gampang, kalau defense itu kena tembok gampang bisa itu belajar defense itu kena tembok gitu. Jadi tak tok kena tembok kan bisa. Jadi kan kebanyakan orang itu kan berpikir, kan ada juga itu yang berpikir itu seperti ini. Misalkan kitanya itu musuhnya itu jago semesan, tapi nggak dikasih semesan, ada tuh. Bolanya itu datar gitu, nggak dikasih semes tuh, sampai dianya bingung gitu. Nah kalau misalkan kita yakin kasih semes, jadi kan kebalikannya, orang kan kebalikannya, berpikir itu kebalikannya, orang jangan dikasih semes kok kita ngasih semes, tapi kita yakin, ketahan, dia senjatanya apa itu. Nah kalau senjatanya udah keluar, dia masih ketahan, nah kita nggak usah dikasih senjatanya, dia jangan dikasih senjata keluar, dorong, mainin, jangan sampai ngangkat gitu. Apalagi begitu, Toma bingung lagi gitu. Jadi satu-satu pelajaran itu kadang berbeda-beda itu, tapi gimana sih kita biar bisa lebih bagus gitu tujuannya. Yo, minum dulu ya.